Orang cerdas yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak dengan mudah menilai orang lain itu dungu ataupun bodoh. Meskipun orang itu punya jabatan yang tinggi, ataupun pangkat, ataupun profesi yang dianggapnya sangat berkelas. Meskipun seseorang itu punya jabatan yang tinggi atau profesi yang dinilai sangat prestisius, itu justru bisa turun kelasnya dan akan dianggap hina ketika melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak kontras dengan tujuan dari profesinya. Misalnya saja, seorang menteri yang seharusnya bekerja untuk memperbaiki situasi tetapi justru malah korupsi, maka otomatis ia akan jatuh terhina. Meskipun ia melemparkan senyum dengan sangat manis di depan kamera, namun begitu korupsi, tentu sudah otomatis dia adalah maling yang paling hina. Sebagaimana seperti yang dilakukan oleh kader PKS dan Demokrat. Nah, ketika ada seorang dokter yang merasa dirinya paling pintar, tetapi bercuit dan menghina presiden, maka yang sebenarnya justru si dokter inilah yang paling hina. Dokter yang sok pintar dan mengomentari suatu peristiwa yang jelas-jelas sebenarnya itu bukan keahliannya, sampai-sampai menyebut presiden dengan sebutan dungu. Padahal yang sesungguhnya dialah justru yang paling dungu. Dokter itu belum tentu bisa membuat negara ini menjadi sangat maju jika seandainya ia yang jadi presiden. Justru malah bisa hancur berantakan karena hanya doyan untuk menilai orang lain itu dungu. Apakah pemirsa Orang Timur TV tahu alasannya kenapa? Karena orang yang merasa diri sok pintar itu cenderung tidak mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Contohnya adalah Dr. Tifa ini, yang selalu arogan dan sombong, sehingga kesombongannya selalu merasa dirinya paling benar dan paling hebat, dan paling sok pintar, sampai-sampai bisa hina dengan mengeluarkan kata dungu kepada presiden. Mungkin Dr. Tifa ini pergaulannya pada barisan sakit hati, sehingga ia pun terpengaruh. Tetapi ia merasa tidak terpengaruh. Ia merasa orang yang kritis, tetapi predah, dia malah kebablasan. Atau mungkin saja Dr. Tifa ini salah pengajian, yaitu pengajian yang doyan menyalah-nyalahkan pemerintah hingga mendungu-dungukan presiden sebagaimana seperti Rocky Gerung yang memang pekerjaannya sebagai pakar dungu. Menggunakan berbagai macam retorika dan atau filsafat sebagai senjata untuk mendungukan orang lain. Tetapi suatu hari ia sendiri akan menjadi dungu dan sedungu-dungunya. Sampai-sampai beli tanah tapi nggak jelas dokumennya. Ketika Dr. Tifa mengomentari negara Sri Lanka yang hancur dan presidennya kabur itu, lalu menarasikannya ke arah Indonesia, ini jelas-jelas adalah sebuah provokasi publik. Dr. Tifa ini ingin agar banyak orang yang membenci presiden, seperti barisan sakit hati yang terus bernyanyi dengan suara yang sangat bising.
sok paling bagus suaranya, tetapi semuanya adalah kotoran yang dibungkus dengan kritik atau kata-kata yang indah. Kemunafikan para pembenci ini sepertinya bisa diangkat ke ranah hukum, yakni pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan banyak yang inkraf sampai Mahkamah Agung. Akan tetapi, Pak Jokowi itu santai orangnya dalam menanggapi para barisan sakit hati ini. Karena bagi Bapak Jokowi, bekerja adalah jawaban terbaik dari semua tuduhan-tuduhan dungu itu. Bekerja ataupun tidak bekerja tetap disalahkan. Maka lebih baik bekerja, biar mereka makin sakit hati ketika melihat keberhasilan dalam menyelesaikan tugas dengan sangat bagus. Dan mungkin bisa dipahami kenapa Dr. Tifa itu begitu kelakuannya. Barangkali dia tidak pernah merasa puas dengan hidupnya. Semua apa yang telah diraihnya tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasa nyaman, dan benar-benar tidak merasa hidup. Maka dengan melakukan cara-cara hina itu, ia akan merasa dapat perhatian dari teman-temannya, atau merasa diri selalu eksis, walaupun sebenarnya dialah orang yang paling dungu. Salam hormat, salam NKRI. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.